Hari tu bila aku buat video pasal ada orang Indonesia yang buat haji dekat gunung, ramai kata aku salah. Ramai kata aku fitnah. Tapi sekarang ni apa cerita Sabar bang. pula? Dengar cerita, ramai yang pergi ke gua. Nama gua ni Safawardi Pamijahandi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Okay, katanya mereka yang pergi ni nak dapat tembus laluan ke Mekah. Yang ini apa cerita pula? Adakah ini juga amalan tradisional nenek moyang korang ataupun korang ni temerang? Apa yang menyedihkan beribu-ribu orang datang ke tempat ini dengan niat yang sebegitu rupa? Okey, Safar Wadi Cave ni panjang dia 284 meter. Okey, ada dua entrance. Alright, dan netizen-netizen dekat Indonesia pun ramai yang tak suka, kritik pasal benda ni. Korang boleh cari sendiri video ni dekat media sosial kalau tak percaya. Nanti aku kata macam-macam, orang kata aku menyebok lah apalah kan. Tapi benda tak betul, kita kena tegur, betul tak? Alright, so itu saja guys. By the way, kalau suka konten-konten isu semasa, info terkini, boleh tekan butang follow. Laqad inna rahmatan minyak diesel fa'ala yakun. Mamang Maqali Gufron faqad viral ala di inna Malaysia. kalima RM3.35. La asyidi inna kalimah Malaysia madani laqad inna rahmatan ya Nusantara. Di zaman para Nabi, saya berjumpa dengan semut. Semut berbilang kepada saya, Inna kala sikili keru ullali kala gurfron. Inna kala la'anna wala fulla yakun perfimal lama. Lalu saya berbalas kepada semut dengan bahasa, Lakat inna rahmata minyak diesel kala falaikun. Ini malika kalimah Malaysia Madani. DSA di kulikulika pulikatun. Mahal. Sorry, saya bukan nak borak pasal ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada saudara kita daripada Malaysia menegur terkait hal-hal yang memang menyesatkan, patutnya kita harus terima dan bersyukur. Oh bersyukur, sahabat daripada Malaysia telah menegur. Ternyata ini adalah sesat. Tapi kadang-kadang segelintir netizen rame tak terima. Itu yang saya alami juga. Saya sebagai orang Indonesia ketika melihat hal-hal yang sangat-sangat tidak patut diamalkan, kemudian saya tegur lewat video, ramai yang marah-marah, ramai yang menghujat saya. Bahkan saya sampai tidak boleh pulang ke Indonesia. Disuruh tinggal di Malaysia, tinggal aja di Malaysia, nggak perlu pulang ke Indonesia. Orang semacam kamu itu memang penjilat gitu, ya Allah ya Robbi. Aduh, susah ya kalau untuk memberikan arahan netizen SDM yang tinggi. Nanti kalau saya bilang gini, wah lebih marah lagi. Susah memang kalau untuk memberikan arahan SDM yang tinggi. Harus dengan cara apa ya supaya mereka sadar dan supaya orang-orang yang tidak punya ilmu ini dianggap wali dan dipuji-puji. Sebagian masyarakat Indonesia SDM-nya sangat rendah. Tapi bila diingatkan marah-marah. Seperti pada kasus Mamang Gufron yang seolah-olah dianggap wali. Bahkan ketika saya membahas Mamang Gufron, ada juga netizen yang berkomentar, ini orang suka membuka aib negara sendiri. Aduh, saya sampai bingung ya. Padahal Mamang Gufron, kalau pendapat saya, ini saya anggap sesat ya, bukan wali. Tapi kenapa ada pula orang Indonesia menganggap Mamang Gufron wali? Dia pandai bercerita, katanya bisa berkenalan dengan malaikat. Dia pandai bercerita, katanya bisa mengendalikan hujan. Luar biasa, cukup dengan Mamang Gufron saja masalah yang ada di Indonesia bisa teratasi. Wow, keren dan luar biasa. Ilmu yang dimiliki oleh Mamang Gufron tiada tandingannya. Bahkan negara Asia Tenggara yang lainnya ketar-ketir atau takut. Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam kebingungan karena Indonesia mempunyai Mamang Gufron yang begitu hebat, luar biasa. Tentunya Mamang Gufron ini bisa mengangkat generasi muda Indonesia, mempunyai ilmu yang begitu sangat luar biasa. Tapi sayangnya ilmunya itu semuanya hayalan. Meskipun
ceritanya hanya sebuah hayalan, anehnya rame juga pengikutnya. Punya pondok pesantren yang sudah berdiri bertahun-tahun. Ya Allah ya Robbi, kok bisa ya? Pemikiran kalian itu seperti apa? Kok percaya? Dengan mengatasnamakan NKRI, cinta Pancasila, cinta Indonesia. Ya Allah ya Robbi, semuanya percaya dengan orang-orang yang bodoh tapi dianggap wali. Saya nggak tahu ya pemikiran murid-muridnya itu seperti apa. Kenapa saya buat video? Karena saya ingin menyadarkan orang-orang yang kiranya masih bisa diselamatkan. Kiranya orang-orang tersebut masih bisa mikir. Bayangkan, kalau dibiarkan orang-orang seperti ini, mau jadi apa negara kita? Mamang Gufron ini jadi bahan parodi di Malaysia. Bayangkan, Mamang Gufron jadi bahan parodi di Malaysia. Saya sebagai orang Indonesia merasa malu loh. Gara-gara si Gufron, nama Indonesia jadi jelek. Kok ada ya orang di Indonesia yang seperti ini dianggap wali itu? Ini sangat memalukan teman-teman. Sampai rame yang berkomentar, Majelis Ulama Indonesia kemana saja? Kok orang seperti ini dibiarkan? Ini menunjukkan bahwa di negara kita lemahnya Majelis Ulama Indonesia dalam mengatasi masalah-masalah orang-orang yang suka berceramah ngawur. Dibiarkan. Mau heran, tapi ya seperti itulah sahabat-sahabatku gambaran di negara kita. Mudah-mudahan orang-orang yang berceramah ngawur tanpa ada ilmunya, hanya ngomong sana-sini, membuat cerita dongeng, dianggap wali, setiap harinya dapat undangan, disuruh ceramah ke sana ke sini, yang konon katanya adalah wali Allah. Bahasanya sudah tidak memakai bahasa Arab, bahasanya memakai bahasa Suryani. Ya Allah ya Robbi. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin mereaction video-video Mamang Gufron yang dianggap wali Allah. Dan juga saya menemukan sebuah video asal-usul Mamang Gufron dahulunya. Bahkan temannya sendiri sampai kaget. Kok tiba-tiba Gufron jadi kiai? Coba bayangkan, temannya sendiri kaget loh. Lah kok bisa Gufron jadi kiai? Tapi kenapa anehnya pengikutnya kok banyak, punya pondok pesantren? Nggak masuk di akal kan? Saya pun juga heran. Kenapa ya di Indonesia selalu ada kasus-kasus seperti ini dan penanganannya itu sangatlah lambat. Kemarin Panji Gumilang juga lambat, Samsudin juga juga lambat. Mamang Gufron ini terus kapan ya? Ya mudah-mudahan secepatnya ya. Karena kalau dibiarkan terus menerus, wa maqoli innaka rahmatan Indonesia, wa maqoli innaka rahmatan Madinah, wa maqoli innaka rahmatan wa maqoli saja itu sudah dianggap wali loh. Luar biasa pemikiran orang-orang kita ini. Ibu, bapak punya keluarga yang sudah meninggal, saya yang tanggung jawab. Saya yang tanggung jawab dunia akhirat. Mas kodi inna rahmatan kalima fi inna kalima malaikat maut nukar nakir al kuli inna rahmatan dunia wal akhirat. Gufron, insyaallah. Yang penting kita istiqomah. Cuplikan ceramah Abuya Mama Gufron. Seger kenalan mah coba dengan malaikat maut jera. Oh, ganteng rek. Mau nggak? Nggak gelem semua pun. Makanya saya tenang. Ada tamu siapapun kalau ada ya kasih makan. Begitu ada tamu saya tahu, oh ada tamu. Nusoli fardhu Allah kali ya misi inna kalimah. Ya Allah, mudah-mudahan tamu siapa aja yang jauh yang dekat penuh hikmah dan barokah selamat dunia. Gitu
begitu kalau saya, biarpun nggak ketemu, Robbana qul innaka liyama fa'ala ya ma firma Allah sudah nincak bumi, la fa'ali innaka liyama firma. Kalau benar-benar orang bertauhid, betul atau tidak? Ini, Betul atau tidak? saya buka lagi Quran. Buka lagi, kagok sama saya lah. Quran tak mangan sekalian kira. Nih. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Semangatlah sekarang. Semangat. Allahumma shalli ala Muhammad. Merdeka! Merdeka. Nah, gitu aduh. Kita ini Astagfirullah. apa? Hidup di alam dunia, hidup di Nusantara, hidup di Indonesia, hidup di tanah Jawa, tapi jadi perkoro hati nurani. Bangkitlah sekarang. Nggak malu oleh seorang Holil, nggak malu oleh Hasan Asy'ari, nggak malu keluarga besar Cirebon, nggak malu tak situ Bondo. Ayo sekarang. Ini ceramah apa demo? Mau jadi apa sekarang ini Indonesia? Mau dibawa kemana? Siap. Cium tangan. Dicium tangannya. Video. Sampai t-shirtnya Pesantren Honok. Honok Pesantren Unik Nusantara Pancasila. sampai t-shirtnya ditulisi Gufron penjaga gawang neraka. Nusantara Pancasila. Terima kasih banget. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dengan acara yang sama, dengan suasana yang sama juga. Nah, gimana? Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Nah, ini gimana nih dengan bajunya penjaga gawang neraka kumata? Insya Allah kita semua udah didoain sama Abang menjadi ahli surga. Amin. Nah, maksiat. Jadi kan ahli sama ahli maksiat ya. Jadi harus ada yang namanya seperti penjaga gawang Jadi orang teh bakal selamat gitunya ya penjaga gawang neraka. kita ya. Dan yang jelas pasti bakal masuk neraka, diantaranya adalah Enggak, gini teman-teman, soalnya Allah itu menciptakan 3 makhluk ya. Di antaranya ada manusia, jin dan setan yang selalu menggoda manusia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Lain eta kumata, ieu abuya Mama Gufron ya, wani-waniannya jadi penjaga gawang neraka kumata. Ieu na respon ti para pangersa. justru maksud pesan Abuya ini, semua manusia di muka bumi ini harus menjadi penjaga gawang pintu neraka. Iya, biar nggak kebobolan ya Pak. Kebobolan. Kalau bapak-bapak harus jadi penjaga gawang pintu neraka buat keluarganya. Betul. Soalnya ada pepatah mengatakan mensana in corpore sano. Di dalam huntu yang sehat terdapat huntu yang lohok. Dan tentunya acara ini dipersembahkan oleh Bank Syariah Indonesia. Hatur nuhun kasadayana, hatur nuhun. Hatur nuhun. Ke tepang deui eta mah. Namanya siapa, Pak? Dulu Yus Sugirman. Yus Sugirman. Ya. Wah. Yang saya tahu itu Ius. Oh, iya Sugirman. Dan saya tahu itu Ius namanya, bukan Mama Gufron, bukan. Ya, Mangga, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini saya utamanya sangat berterima kasih atas kunjungan Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron dari Malang ya. Dari Pondok Pesantren Unik. Bahkan Pondok Pesantren Unik ini mungkin banyak cabang-cabangnya ya. Banyak, Pak. Banyak sekali ya. Saya sangat bersyukur sekali kedatangan beliau, dan saya tidak menyangka selama saya sudah 43 tahun mungkin ya, kurang lebih 43 tahun, diantaranya 35 tahun saya nggak bertemu sama beliau karena nggak tahu beliau sudah jadi kiai. Nah, Dan saya jadi pegawai negeri. Temannya saja kaget loh. saya sangat bangga sekali punya teman yang dulunya anggaplah nggak bener lah, terus terang nggak bener sama saya. Kalau sekarang benar ya, Pak? Alhamdulillah. Patut tak bisa baca Al-Quran ya. Beliau ini sangat. Dulunya orang nggak bener. Sebenarnya saya haru
untuk ketiga kalinya ketemu dengan beliau. Sebelumnya sudah pernah ketemu Udah lagi ya, ketemu Pak? di tahun 2013 saya pernah ke sana. Lalu konser dengan Mama. Konser langsung itu loh, Gus. Itu bisa dilihat di YouTube ya. Judulnya apa, Gus? Konser Nostalgia. Keduanya tahun 2019 saya langsung ke sana sama keluarga dari sini, sama anak, cucu, sama istri. Tahun 2019 bulan Desemberan kalau nggak salah itu. Ya, bulan Desember akhir tahun lah. Kebetulan saya kemana? Ke Bali kalau nggak salah. Lewat ke sana, mampir ke beliau, ke rumah beliau, pesantren beliau yang ada di Malang. Kalau diceritain dulunya itu wah sangat-sangat. Awal pertama kali berteman itu di mana, Pak? Tahun berapa ya? 80 ke bawah lah. Iya. 80 ke sini lah ya, ke bawah. Ya. Tahun 79 lah ya, 79 80. Waktu itu 78. Ya 78 79 lah antara itu. Saya terutama dengan Mang Jajat. Ya, sebetulnya ada 4, tapi yang sangat akrab dengan saya sendiri dengan Mama Gufron, ya Haji Mugang Gufron, sama Mang Jajat ini. Dulunya bukan Mama Gufron, makanya kirain saya ini orang ini teroris. Ya kan dulu ada istilah ya. Dulu kan ada Gufron itu teroris ya. Saya juga heran. Pertama dia nelpon, pertama dia ngomongnya kasar. Wah, anjing, goblok, setan. Wah, udah diucapin sama beliau. Dengar ya pengikutnya. Saya nanya, Dengar. Siapa kata saya. Dengar pengikutnya. Kok ada teman tapi ngomongnya wah, ngawur lah gitu ngomongnya. Terus diselidiki, ditelusuri siapa orang ini, ternyata ya Mama Ali Gufron ini. Dulu namanya siapa, Pak? Dulu Yus Sugirman. Ya. Wah. Yang saya tahu itu Ius. Ya. Yang saya kenal dan saya tahu itu Ius namanya, bukan Mama Gufron, bukan. Saya kena Mama Gufron sudah di pesantren di sana aja, di pondok pesantren dulu. Gitu. Dulu wah Badungnya minta ampun lah dulu lah. Sangat jahiliyah lah. Benar, sangat jahiliyah. Terutama saya dengan ini sangat jahiliyah. Ini kan memang akrab, cuma tidak seakrab dengan Mama Gufron saya dengan ini. Bukan saya bermaksud untuk merendahkan seseorang, tapi apa jadinya kalau orang yang tidak berilmu kemudian kita jadikan panutan, kita jadikan guru? Ini kan ya salah. Sedangkan Mamang Gufron temannya saja sampai kaget kok tiba-tiba dia jadi kiai, dia punya pondok pesantren. Dan dia bukan berlatarkan dari anak seorang kiai atau anak seorang ulama. Ini kan ya agak aneh ya. Kemudian dia mengeklaim bahwa Mamang Gufron ini keturunannya Syekh Nawawi, seorang ulama dari Padang Banten. Namun di sisi lain pihak keluarga Syekh Nawawi juga sudah memberikan klarifikasi bahwa Mamang Gufron ini bukan keturunannya Syekh Nawawi. Masih kalian menganggap Gufron wali. Ini kan sangat disayangkan ya. Dan ternyata pondoknya punya cabang banyak. Kok bisa ya? Negara tetangga tertawa melihat hal ini. Kok bisa ya di Indonesia itu orang yang tidak berilmu, orang yang tidak waras justru dianggap sebagai seorang wali. Aduh. Negara lain berlomba-lomba dengan kemajuan pendidikannya. Ini harus menjadi PR besar atau pekerjaan rumah besar buat Indonesia, bagaimana bisa memberikan perubahan sistem pendidikan di dalam negara kita supaya orang-orang kita tidak mudah dibohongi oleh orang-orang yang menyesatkan, tidak punya ilmu, tapi justru dianggap wali.
Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat, dan tentunya mudah-mudahan kita juga terhindar dari orang-orang yang kiranya menyesatkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.